Semua investasi pasti ada resikonya. Entah itu aset kripto, saham, reksadana, atau bahkan deposito bank. Di video kali ini saya akan bahas tentang investasi di aset kripto atau Bitcoin. Jadi apa itu Bitcoin? Kemudian trennya itu seperti apa? Serta tips investasi di aset kripto. Sampai cara investasi di aset kripto atau Bitcoin. Jadi di awal tahun 2021 lalu banyak orang terkejut dengan harga Dogecoin jadi salah satu aset kripto yang meroket 800% hanya dalam 24 jam setelah ciutan Elon Musk tentang Dogecoin. Sementara di awal bulan ini di Mei 2022 kita justru dikejutkan dengan turunnya salah satu aset kripto yaitu Luna yang turun sampai 99%. Dari sini kita bisa tahu kalau investasi di aset kripto ini perlu cara khusus, jadi nggak asal investasi. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan mulai dulu dari cara mendapatkan aset kripto, terutama Bitcoin. Jadi saat ini yang paling umum ada dua cara. Yang pertama kita bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara mining. Tapi dengan cara ini kita perlu menyiapkan alatnya. Yang mana kita butuh modal yang pastinya nggak sedikit. Oleh karena itu banyak orang yang lebih suka pakai cara yang kedua. Dengan cara pakai platform jual beli Bitcoin atau aset kripto. Yang tentunya kita bisa akses di Indonesia. Salah satu platform jual beli aset kripto yang terbesar di Indonesia adalah Toko Kripto. Jadi di Toko Kripto ini menariknya meskipun harga Bitcoin ketika video ini dibuat itu di harga 400 jutaan. Nah kita bisa mulai investasi atau membeli Bitcoin dengan modal kecil. Jadi mulai dari Rp50.000. Dan untuk fee tradingnya ini termasuk yang paling murah. Jadi hanya 0,31%. Tapi ini sudah termasuk PPN dan juga PPh. Jadi fee tradingnya sebenarnya 0,1%. Ditambah PPN dan PPh 0,21%. Jadi jadinya 0,31%. Dan untuk pilihan aset kriptonya ini bisa dibilang yang paling lengkap. Jadi saya pernah coba di beberapa aplikasi. Nah di Toko Kripto ini termasuk yang paling lengkap. Jadi banyak banget pilihannya aset kripto yang bisa kita beli. Dan cara beli dan juga depositnya ini gampang banget Bisa pakai e-wallet, jadi ini yang paling suka. Jadi kita bisa deposit misal pakai GoPay, Dana, dan juga ShopeePay. Dan pastinya aplikasi Toko Kripto ini sudah legal beroperasi di Indonesia sesuai regulasi Bapepti dari Kementerian Perdagangan. Dan ketika video ini dibuat, Toko Kripto sedang ada campaign kembali cuan. Jadi kita bisa lebih cuan bareng Toko Kripto dengan hadiah sampai miliaran rupiah. Jadi buat kalian yang registrasi dan menyelesaikan verifikasi KYC, intinya daftar aja sampai 31 Mei ini. Nah nanti kalian akan dapat reward sebesar Rp200.000. Dan untuk pembelian pertama, kalau kalian belinya minimal $25, akan dapat bonus lagi sebesar Rp300.000. Nah untuk detail kuotanya beserta rewardnya seperti ini. Jadi bisa banget cek di link yang sudah saya siapkan di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram atau sosial media Toko Kripto. Dan gunakan kode referral saya ketika mau daftar di Toko Kripto untuk bisa dapat komisi trading sebesar 20%. Jadi untuk linknya sudah saya siapkan semuanya di deskripsi yang ada di bawah. Menariknya lagi dari Bitcoin selain investasinya yang sudah teregulasi di Indonesia. Jadi yang pertama adalah dari segi adopsi.
Jadi beberapa orang terkenal seperti pendiri ya, sekaligus CEO hedge fund atau manajer investasi yang terbesar di dunia, yaitu Ray Dalio. Jadi kalau kalian investor di reksadana pastinya sudah tahu ya apa itu aset manajemen. Sampai perusahaan ya seperti Tesla dan juga SpaceX. Bahkan sampai negara seperti Afrika Tengah dan El Salvador. Jadi semua yang saya sebutkan tadi ya memiliki aset kripto berupa Bitcoin ya, di koleksi portofolio aset mereka. Jadi kenapa ya banyak yang menganggap aset kripto terutama Bitcoin ini sebagai aset? Jadi alasan yang paling gampangnya adalah dari segi jumlah. Jadi di dunia ini hanya ada maksimal 21 juta Bitcoin. Jadi kita bisa bandingkan dengan fiat money ya, atau uang kertas, misalnya dolar dan juga rupiah, yang jumlahnya ya setiap tahun ini nggak pernah berkurang. Jadi setiap tahunnya terus bertambah. Dengan hukum ekonomi ya yang paling sederhana, kalau supply bertambah dan kita anggap demand tetap ya nilainya dalam jangka panjang pastinya akan turun. Jadi gambaran paling gampangnya misal di tahun 2000 ya, kita bisa mendapatkan 10 bakso dengan Rp10.000, dan sekarang di tahun 2022 nah kita hanya bisa mendapatkan 1 bakso. Jadi nilai dari mata uang kertas semuanya ya, dolar, rupiah, euro atau yen, dalam jangka panjang ini pastinya akan turun terus. Kalau suplainya ini nggak malah berkurang tapi terus bertambah. Kalian bisa cek sendiri ya untuk grafik atau supply dari fiat kertas. Nah, di sini saya akan coba bahas cara investasi di Bitcoin. Kalau saya pribadi juga pakai cara ini untuk investasi di aset kripto atau Bitcoin. Karena aset kripto ini merupakan aset ya dengan resiko yang tinggi, jadi mirip-mirip dengan saham. Jadi gambaran gampangnya resiko tinggi ini harganya bisa naik tinggi dan juga bisa turun tajam dalam waktu singkat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal tentang kripto Dogecoin dan juga kripto Luna. Jadi tips yang pertama, kalau investasi di aset kripto atau Bitcoin, jangan pakai uang dapur. Jadi pastikan ya kalau mau investasi bukan hanya di aset kripto ya sebenarnya, tapi di semua instrumen investasi yang resiko tinggi, misal kripto, kemudian saham dan reksadana saham. Jadi pastikan kalian pakai uang dingin, uang yang sisa ya setelah semua kebutuhan atau kewajiban terpenuhi. Baru kalian bisa masuk ke instrumen investasi ya yang resiko tinggi seperti kripto, saham, dan reksadana ini. Jadi pastikan kalau mau investasi ya pakai uang dingin. Untuk tips yang kedua yaitu diversifikasi investasi. Jadi kalau sudah ada aset ya di instrumen investasi yang resikonya tinggi, ya kalian harus imbangi ya dengan berinvestasi juga di instrumen yang lebih aman. Misal di obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, atau yang paling aman bisa di emas dan juga deposito bank. Jadi jangan pernah investasi di satu kelas aset saja ya, apalagi yang resikonya tinggi. Jadi memang diversifikasi memang sepenting itu.